Halo, selamat datang lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Benjamin Sesko, here we go. Ya, jadi betul kan omongan gue kemarin pada saat tayang gue bilang nanti malam nih ada keputusannya ya, karena malam di sana malam di kita ya sore lah di Eropa. Dan benar, itu jam 21.30. Gue lagi di jalan masalahnya. Habis dari pinggiran Jakarta gitu ya, lagi pulang ke rumah. Masih agak macet. Terus gue lihat laporan David Ornstein dulu, 21.30. 21.34-nya baru si Fabrizio Romano bilang here we go. Oke. Jadi udah terjadi kesepakatan dan Sesko sendiri langsung terbang ke Manchester. Jadi tadi sore waktu sana ya, atau waktu pagi lah ya, pagi dini hari. Di sana kan kalau musim panas masih terang. Malam waktu sana lah. Mungkin jam 7 jam 8, kita jam 2 jam 3 gitu. Dia udah sampai di Manchester United dan rencananya hari mungkin istirahat dulu, terus medical test, hari Sabtu sana akan diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester United. Untuk total pembayaran ya dengan fee itu senilai 76,5 juta euro. Nah, kalau David Ornstein lengkap nih ngasih harga fee-nya per euro, per pound, atau sama dengan dolar juga. Jadi sama dengan 76,5 juta euro atau 66,4 juta pound atau 89,1 juta dolar. Nah, ya lo berpegang teguh pada ini aja deh. Jadi jangan lagi nanti kalau media-media lain kan, Sky Sport gitu langsung pikirannya, wah 90 juta pound, padahal 90 juta dolar gitu ya, atau sama dengan 66,4 juta pound. Media kan gini kan, ngutak-ngatik angka, ngutak-ngatik mata uang supaya kelihatannya kita kayaknya beli mahal gitu. Ngapain sih lu beli mahal-mahal kayak gitu. Dan plus 8,5 juta euro atau ya mungkin sekitar 6 juta lah ya, 6 juta per 5 juta 5 juta pound untuk add-ons, atau sekitar 10 juta dolar lah untuk add-onsnya. Katanya sih add-onsnya menurut kabar juga ini add-ons yang mudah gitu ya, mudah mungkin kalau dia cetak 20 gol atau dia main minimal 36 pertandingan kayak gitulah ya kayak di itu aja, kayak di Football Manager. Nah, jadi itu harga yang disepakati ya. Padahal Newcastle sendiri ternyata udah ngebid itu 82,5 juta euro plus 2,5 juta add-ons, sekitar 8, berarti sekitar 85 ya, udah diterima. Dan bahkan sudah menambahin lagi nih ya, sampai di add-onsnya udah tambahin 10 juta segala macem. Nah, dengan demikian berarti total Manchester United itu sudah belanja sebesar 193,9 juta pound cash di depan ya, untuk Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, plus dengan 13,4 juta pound add-onsnya ya. Padahal awal ya tahun lalu lah ya, beberapa kali Sir Jim ngomong, wah kita kesulitan keuangan, harus mecatin orang dulu, sampai ada sindiran gitu ya, wah mereka beli Sesko habis ini mecatin berapa orang lagi ya. Whatever itu, faktanya bahwa Manchester United punya uang gitu. Dan dari nama pun ya semua udah pasti, banyak kan pembahasan di
channel-channel dipundit-pundit, ya tetap nama besar gitu loh. Lu ngomong bilang Newcastle main di Champions League, ya lu menang kemarin, menang Carabao Cup. Dari 70 tahun usia klub lo baru satu kali menang gitu. Ya gini, ini bukan masalah klub itu lagi di mana, lagi di atas apa enggak gitu ya. Cuma benar seperti yang gue bilang juga, ada beberapa yang gue bilang, ada beberapa juga di episode gue bilang. Pernah deh zaman tahun lalu lah, sempet gue bahas kok, kenapa sih mau gabung Manchester United. Dalot kan juga pernah di interview gitu. Ya kalau gue jadi bagian dari kebangkitan Manchester United, ya nama gue tuh justru lebih dikenang gitu. Ya emang Newcastle United nggak bisa bangkit, ya bisa aja, tapi seberapa sih gaungnya besar? Lah kayak kemarin Newcastle United juara Carabao Cup, masuk Champions League lah. Tahun lalu 2 tahun lalu mereka udah masuk lah. Emang orang mikir, emang orang appraise gitu dengan Almiron gitu, dengan Sean Longstaff, Tonali gitu? Enggak, biasa-biasa aja. Bruno Guimaraes. Tapi kalau kemarin Manchester United jadi juara FA Cup doang aja, nama-nama kayak Garnacho, Kobe Mainu di seluruh jagat sosial media udah diglorifikasi banget gitu loh. Karena kan pemain tuh memerlukan brand image sekarang kan. Untuk cari duit ya nggak hanya dari gaji, dari brand image. Seperti gue bilang, pemain sepak bola itu pendek umurnya. Jadi dalam masa aktifnya mereka, ya mereka pasti akan memanfaatkan segala cara untuk punya uang, nabung segala macam. Nah, jadi Sesko akan diperkenalkan besok ya. Jadi kita menambah 3 amunisi untuk penyerang. Nah, persoalannya kan sekarang Højlund gimana? Kemarin kan gue udah bilang episode kemarin, ini Højlund gak usah dijual deh. Karena gini loh, jangan juga menciptakan zona nyaman buat Benjamin Sesko, ya. Zona nyaman juga buat si Højlund, bikin zona nyaman juga buat Zerzi gitu loh. Ya, ini kan karena Manchester United kan nggak banyak pertandingan kan, nggak banyak game, karena kita cuma fokus di Premier League, ya plus nanti FA Cup atau Carabao Cup. Jadi kebutuhan rotasinya nggak terlalu urgent ya, kecuali ada cedera ya. Nah, biarin aja mereka bersaing, Højlund sama Sesko, kayaknya bersama kan. Cuman Sesko itu kan katanya headingnya ya, in the air-nya, nyundulnya dia bagus katanya. Ya, Højlund sih emang jarang sih gue liat, nggak pernah kayak gue liat dia sundulannya bagus gitu ya. Sesko sih berapa kali ya tinggi lompatnya kan. Biarin aja. Jadi jangan menciptakan zona nyaman juga. Nanti kayak Højlund lagi nih. Dia merasa bahwa ya udahlah, udah digaji, udah masuk Manchester United gitu. Ya. Ya kita nggak tahu. Pikiran dalam orang tuh kita nggak tahu loh. Ya kan bisa aja dia beralasan gue lagi beradaptasi whatever gitu. Cuman jangan menciptakan zona nyaman. Sekarang mata tertuju ke lo nih. Apalagi kalau misalnya perbandingannya nanti, ini baru internal nih perbandingannya nanti kan, perbandingannya sama si Højlund. Belum lagi kita perbandingan sama Gyökeres, nah nih Sesko. Belum lagi kita perbandingan lo sama Hugo Ekitike. Kan gitu. Society, masyarakat kan, media gitu kan demennya membanding-bandingkan. Entah pressure tuh buat dia tuh. Ya kan dia punya sosial media, pasti kan ngebaca berita segala macam, juga pasti kan ngebaca Sky Sport apalagi yang paling pedes mulutnya. Jadi Højlund diperkirakan sih, ada yang mengatakan, ada beberapa berita bahwa Manchester United akan berbicara dengan Rasmus Højlund. Tapi Rasmus Højlund sendiri, dari pihak Rasmus Højlund selalu tetap berpegang bahwa dia keep staying ya, pengen tetap tinggal di sini di Manchester United untuk mempertahankan posisinya. Ada juga berita, ya menurut gue sih masuk akal,
mungkin dipinjamkan dengan opsi pembelian ya, dipinjamkan dengan opsi pembelian. Ya gue rasa itu langkah yang bagus. Menurut gue itu langkah jalur tengah yang bagus. Dan AC Milan menjadi klub terdepan saat ini ya, kalau memang peminjaman dengan gaji kan gak gede-gede banget, 80.000 pon kan per pekan, dengan opsi pembelian. Ya kalau memang dia gacor terus Sesko-nya menurun, ya udah balikin lagi aja ke Manchester United. Sekarang tinggal tergantung Højlundnya. Ya kalau di bahasa pekerjaan kan, ya ini saatnya lu mengembangkan diri gitu kan gitu. Bahasa halusnya ya. Walaupun mungkin harusnya mau dibuang gitu. Ya ini maksudnya lu untuk mengembangkan diri. Ya sekarang tergantung Højlundnya, mau nggak dia berkembang kalau dipinjamkan di sana. Kalau dipinjamkan di sana tiba-tiba dia top skor, ya mungkin dia mau cocok di Liga Italia contoh misalnya, atau Liga Jerman atau Liga mana. Ya Ten Hag lah musuhnya tampung ini nih. Kan dia nggak punya striker kan, Ten Hag. Leverkusen kan nampung nih, dia ngambil dulu dari Atalanta. Jadi itu aja, selamat datang Benjamin Sesko di Manchester United ya. Jadi ya udah, kalau udah gabung lo mau misu-misu apalagi sih, fans Newcastle kadang-kadang juga bingung juga. Teman-teman gue juga ada fans Newcastle sih, cuman mereka juga biasa-biasa aja sih. Mereka malah lebih kesel ke klubnya gitu loh. Kok lo udah tahu lo kehilangan striker menit-menit di saat terakhir menjelang jeda transfer tutup. Delap lo nggak dapet, Kunya lo nggak dapet, Bumbo nggak dapet, Ekitike nggak dapet, sekarang Sesko juga nggak dapet ya. Mereka lebih kesel ke klubnya gitu loh. Kok nggak berubah nih kayaknya klubnya. Oke, sampai itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Selamat datang Benjamin Sesko.